mulai dari abang Direktur Tindak Pidana Narkoba di Bareskrim, kemudian Kapolda di Kepulauan Riau, abang kayaknya sangat concern sekali dengan bahaya narkoba ini. Sebenarnya apa sih yang abang lihat di sini yang begitu membahayakan, terutama generasi muda? Iya, sebenarnya narkoba ini kalau kita lihat secara umum masyarakat hanya tahu ini pengguna narkoba. Itu merusak kesehatan, merusak tatanan. Tetapi sebenarnya penyalahguna narkoba itu sangat-sangat banyak efek kerusakan yang ditimbulkan. Ya. Tadi secara kesehatan sudah pasti. Ya. Bagi mereka yang menggunakan narkoba, penyakit-penyakit menular yang paling cepat terjangkit biasanya itu HIV, AIDS, hepatitis, apalagi mereka yang menggunakan jarum suntik. Nah, kalaupun tidak itu, karena ini adalah penyalahgunaan narkotika, maka secara otomatis ketika mereka menggunakan, itu akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan di sarafnya, saraf utamanya, yang menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya jantungnya, tekanan darahnya, kesadarannya, kemudian itu menimbulkan sifat kecanduan. Nah, kalau sudah sampai kepada tingkat kecanduan ini, maka mau tidak mau, setiap hari, setiap waktu, dia harus mengkonsumsi narkoba. Karena kalau tidak, orang-orang di luar, bahasa pasarannya itu, dia akan mengalami sakau. Ya. Nah, sakau itu sebenarnya kalau istilah mediknya itu gejala putus obat. Nah, kalau mereka mengalami sakau itu, katanya itu badannya sakit semua. Seperti dikuliti. Katanya tulangnya itu seperti dicabut, sakitnya bukan main. Bagaimana untuk mengatasinya? Satu-satunya cara itu diberikan lagi obat narkoba yang dia pakai itu, supaya rasa sakit itu hilang. Nah, bayangkan kalau itu digunakan bertahun-tahun. Itu dari aspek kesehatan yang saya bilang tadi. Ya. Dari aspek ekonomi, biaya belanja narkotika dan pengobatan bagi korban-korban narkotika, hasil survei Badan Narkotika Nasional dulu, kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 2016 atau 17, itu kurang lebih 80 triliun per tahun. Gitu ya. Itu dari segi ekonominya, berapa besar uang yang dikeluarkan oleh masyarakat kita untuk membeli narkoba yang pada umumnya narkoba itu berasal dari luar. Gitu ya. Lebih jauh lagi kalau kita terjemahkan bahwa sekian triliun kita buang uang ke luar negeri diganti dengan racun. Nah, ini sangat menggerus perekonomian rumah tangga. Gitu ya. Itu keterangan dari Menteri Keuangan kita. Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pembelian narkoba itu menggerus keuangan rumah tangga. Nah, saat ini survei tahun 2001 oleh BNN dengan BRIN, ada peningkatan pengguna narkoba di Indonesia dari
survei 2019 kenaikannya kurang lebih 0,15% dari 0,8%. Itu kenaikannya kalau dilihat dari angka jumlah penduduknya dari 4.500 kurang lebih, terakhir survei menjadi 4.800.000. Nah ini, kalau ini tidak dikendalikan akan naik terus. Nah tadi disampaikan bahwa Bapak Presiden Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa kita darurat narkoba. Nah itu salah satunya adalah hasil survei itu. Karena dunia internasional ada kesepakatan jumlah pengguna atau prevalensi di setiap negara itu maksimal 2% Gitu ya. dibandingkan dengan jumlah penduduk. 2% kalau di kita di Indonesia itu kurang lebih 5 juta. Nah, pada tahun itu ketika beliau menyampaikan statement itu, kita berada di 2,3%. Maka itu sudah melampaui batas toleransi. Itulah alasannya, itulah argumentasinya kenapa Indonesia disebut darurat narkoba. Begitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Ini juga satu pandemi. Tapi mungkin karena itu dari hari ke hari ya begitu-begitu terus, tapi secara akumulatif itu korban banyak sekali.